Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para sahabat, para santri semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua aktivitasnya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada dalam lindungan Allah, terkabul semua hajatnya, semua cita-citanya. Rekan-rekan santri yang sedang menimba ilmu di pondok pesantren, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan segala cobaan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berhasil tercapai apa yang dicita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami muliakan, yang kami hormati, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang materi, yaitu isi kandungan surat Al-Isra ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Ya, surat Al-Isra ini surat yang ke-17 di dalam Al-Quran dan juz yang ke-15. Ya, awal juz dari juz yang ke-15. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Ya. Kita kupas arti dari perkata atau per mufradatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka, dan telah memerintahkan. Wa qadha itu juga diartikan menetapkan, ya, atau membuat ketetapan atau ketentuan. Wa qadha rabbuka, Tuhanmu, alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Alla ta'budu illa iyyah, untuk tidak menyembah illa iyyah, kecuali hanya kepadanya, yaitu hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuanya hendaknya, ya, ihsana, kamu semua berbuat ihsan, ya, kalian semuanya berbuat ihsan. Ihsan artinya berbuat baik, ya, berbuat hal yang terpuji. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Imma, ya, ketika atau tatkala, ya, yablughanna indakal, yablughanna itu telah sampai, indakal kibara, di sisimu kibaro. Kibaro adalah, kalau kita artikan secara bahasa, artinya besar, kibar. Makna di sini dalam ayat ini adalah, konteksnya adalah tua atau berusia lanjut. Kibaro ahaduhuma, salah satu di antaranya, au kilahuma, atau keduanya.
Fala taqul lahuma uf, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya uf. Uf ini diartikan gitu, atau ungkapan-ungkapan yang bernada itu mengabaikan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua, atau ekspresi yang kurang menyenangkan atau tidak mengenakkan. Ya, ufi wala tanharhuma, ya, larangan mengucapkan kata uf, atau artinya adalah atau makna lain adalah ogah, atau dengan intonasi atau dengan kalimat-kalimat yang itu menyakitkan perasaan orang tua, ya. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak kepada keduanya. Wa qul lahuma, dan ucapkanlah kepada keduanya qaulan karima, yaitu ucapan yang mulia atau perkataan yang baik, perkataan yang terpuji. Qaulan karima, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat wakhfid lahuma, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya, janahadzulli, dengan sikap yang merendahkan diri, dengan sikap yang hina dina, dengan sikap yang merasa tidak berdaya, merasa tidak punya kekuasaan apapun, merasa bodoh, ya. Janahadzulli minar rahmati, dengan sikap yang penuh dengan rahmat atau penuh dengan kasih sayang, dengan sikap yang santun, dengan sikap yang hormat dan tunduk, ya. Ya, minar rahmati wa qur rabbirhamhuma, dan ucapkanlah, atau maksudnya di sini ucapan doa, rabbirhamhuma, Tuhan kami sayangilah mereka keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua mengasihiku, menyayangiku atau mendidikku, ya rabbayani shaghira, ketika atau semasa kecil. Nah, itu jika kita uraikan tentang surat Al-Isra, arti berkata ayat 13 sampai dengan 14. Nah, di sini kita ambil atau kita tarik kesimpulan dari surat Al-Isra ayat 13-14. Isi kandungannya atau intisari atau pokok kandungannya, kalau kita sederhanakan, yang pertama adalah perintah dari Allah, atau Allah telah menetapkan bahwasanya kita hanya boleh menyembah kepada Allah, dilarang menyembah kepada selain Allah. Kemudian hendaknya kita melakukan birrul walidain, yaitu berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, larangan kita mengucapkan kata atau kata apa saja dengan ekspresi yang masam, dengan ekspresi yang tidak mengenakkan perasaan kedua orang tua, ya. Dan larangan untuk membentak keduanya. Jelas di sini bahwasanya dengan mengucapkan kata saja, atau mengucapkan ungkapan-ungkapan yang tidak enak didengar, itu sudah jelas terlarang. Terlebih kalau kita sampai membentak kepada kedua orang tuanya. Lebih-lebih kalau misalnya ternyata kedua orang tuanya diajak duel misalnya, karena terjadi perbedaan pendapat, karena perbedaan pertentangan pendapat, maka itu jelas haram hukumnya, terlarang dalam ajaran Islam. Na'udzubillah min dzalik. Maka seandainya kita merasa benar, merasa pendapat kita adalah benar, maka cukup ekspresinya adalah kita mengalah, maka tidak boleh membantah atau berbantah-bantahan dengan kedua orang tua. Karena yang namanya kebenaran itu tidak harus dibela dengan cara yang kasar, dengan cara yang keji, dengan ngotot. Cukup dengan mengalah, bahwasanya
cepat atau lambat yang namanya kebenaran itu jelas akan terungkap. Ya, maka tetap kita mempertahankan pendapat kita dengan apa yang kita yakini benar, dengan tidak membantah atau dengan tidak berkata yang kasar, perkataan yang menyebabkan pertentangan atau perkelahian atau permusuhan dengan orang tua. Maka cukup mengalah saja. Insya Allah yang namanya kebenaran pasti akan ada jalannya. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, perintah Allah kepada kita semuanya hendaknya untuk merendahkan diri, yang bersikap rendah diri di hadapan orang tua dengan sikap rahmat, dengan sikap penyayang, dengan sikap santun, dan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Rabbirhamhuma, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Maka di sini peran sebagai anak kepada orang tua, dan di sini juga maknanya bukan hanya orang tua yang ada di rumah atau orang tua yang melahirkan atau yang menafkahi, termasuk di sini adalah hormat kepada guru di sekolah. Maka harus ada keadilan atau seimbang antara hormat kepada guru dan hormat kepada orang tua. Ya, walaupun orang guru pendidik itu tidak melahirkan, tidak memberikan nafkah, tapi mereka juga punya peran besar dalam mendidik kita menjadi orang yang berguna, orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Maka kedua-duanya atau kedua orang tua kita dan guru kita hendaknya untuk kita hormati, untuk kita muliakan. Cara memuliakan guru dan orang tua ketika di dunia adalah dengan cara menghormatinya, mempersiapkan apa yang dia minta, apa yang dia perintahkan kita laksanakan, dan merawat ketika mereka masih hidup. Ya, kemudian jika dan senantiasa untuk mendoakannya, baik masih hidup maupun sudah tiada. Ketika sudah tiada, maka tugas kita adalah hendaknya untuk mendoakannya setiap saat dan menyambung silaturahim terhadap keluarga, terhadap kawan, terhadap teman-teman orang tua kita semasa dulu masih hidup, yaitu menyambung tali silaturahim. Ya, menyambung persaudaraan, menyambung kasih sayang kepada sesama manusia. Nah, demikian tentang isi kandungan dari surat Al-Isra. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran atau ibrah dari ayat tersebut, sehingga kita bisa mempraktekkan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semuanya diberikan keluarga yang berkah, keluarga yang penuh dengan kasih sayang, diberikan keturunan yang solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.